yang benar-benar mendorongnya ingin belajar 24 jam sehari, adalah setiap saat kecil yang bisa mengingatnya. Dia tidak akan pernah tahu. Astaga, kenapa aku malah tidur? Pemuda itu duduk tegak dengan cepat, sementara dia dengan rasa bersalah segera menunduk dan menutup mata. Bangun. Dia mengayunkan lengannya. Kita harus segera kembali, nanti asrama dikunci, malam ini ada pemeriksaan. Dia pura-pura membuka mata dengan kabur, belum sempat bereaksi, sudah ditarik Ye Feng keluar dari restoran sate. Waktu tidak akan berhenti. Dia berlari sampai terengah-engah, tertinggal jauh oleh Ye Feng. Ye Feng menoleh dan mengulurkan tangan, tapi dia menghindari tangan itu, dan dengan lembut memegang pergelangan tangannya, meskipun dia tidak tahu apa perbedaan mendasar antara memegang pergelangan tangan dan berpegangan tangan, tapi dia belum bisa berpegangan tangan dengannya, meskipun sebenarnya sangat ingin. Dia berlari sepanjang jalan di belakangnya, melewati jembatan lintas sungai, melewati pohon willowy dengan dahan bergoyang di sisi jalan, melewati toko dengan lampu neon dan orang-orang yang bergegas. Tiba-tiba dia tidak lagi menolak kembali ke mulut raksasa baja itu, bahkan ingin berlari lebih cepat. Sampai mereka bisa melewati 3 tahun ini, melewati nilai merah berulang kali dan lembar ujian seperti salju, melewati urusan hidup yang rumit dan membingungkan, berlari ke dunia yang lebih besar dan lebih jauh. Sampai dia bisa memiliki kepercayaan diri dan kebebasan yang sesungguhan, sampai dia bisa memiliki keyakinan menjadi gadis yang benar-benar pantas untuknya. Dia sedikit mengangkat kepala, berdoa lagi pada bintang-bintang. Waktu, bisakah berjalan lebih cepat? Sukaan lihat cowok ganteng, flirty, fangir mode, dunia ini seindah apa, memanjakan pemuda biasa, meminjam senyum dan matamu, bumi berputar satu putaran, oke, pusing seumur hidup. Pengakuan panjang setelah ujian tengah semester, Lao Luo menyesuaikan tempat duduk siswa sedikit berdasarkan perubahan nilai. Tempat Lin Su tidak banyak berubah, yang berubah cuma cowok di depannya diganti gadis yang biasa duduk di barisan belakang. Gadis itu bernama Ji Jiumei. Entah mengapa, setiap Lin Su melihat punggungnya, dia selalu teringat permen asam manis di warung, mungkin karena dia menimbun banyak jajanan di tempat duduknya, sehingga kursi sempit itu seperti warung bergerak. Dia juga suka memakai pakaian berwarna cerah, kaos kuning dengan overall merah muda, sangat mirip botol Minute Maid Pulpy Orange di mejanya. Dari pengamatan diam-diam Lin Su, Jiumei sepertinya gadis yang cukup lucu. Mungkin karena dia satu-satunya yang bisa berdialog komedi dengan Lao Luo saat pelajaran matematika. Dia tidak suka belajar, sering dihukum berdiri saat pelajaran bahasa Mandarin karena tidak bisa menghafal teks kuno. Setiap kali itu, dia akan mengangkat tangan, berkata tidak ingin menghalangi siswa di belakang, lalu membawa buku berdiri sendiri di barisan terakhir. Jiumei jarang menoleh untuk berbicara dengannya. Teman sebangku barunya, Yao Tingting, memiliki selera yang sama dengannya. Keduanya adalah pembicar gosip terkenal di kelas 16. Mereka suka makan sambil berbincang gosip kampus setiap istirahat, dan Lin Su suka menguping. Setiap istirahat, dia tanpa sadar mengerahkan telinga sambil tetap menulis soal dengan rapi. Suasana hatinya naik turun mengikuti gosip yang dibicarakan kedua gadis di depannya. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama. Yao Tingting beberapa hari ini tiba-tiba ingin pindah kembali ke kelas IPA. Lao Luo memarahinya di kantor sampai dia menangis terseduh-seduh. Saat Lin Su menunduk mengerjakan soal, dia mendengar Jiumei berkata padanya, "Kalau sudah benar-benar memutuskan, jangan peduli apa kata orang lain." Jadi Yao Tingting memutuskan untuk berkemas dan pergi setelah pelajaran olahraga sore. Siang hari, setelah siswa berganti baju olahraga, semuanya bergegas ke lapangan. Guru olahraga minggu lalu marah karena gadis-gadis kelasnya selalu terlambat dan memperingatkan jika ada yang terlambat lagi, akan lari sebanyak keterlambatan menit. Waktu pelajaran hampir tiba, di kelas hanya tersisa Lin Su yang menunduk membaca dan Jiumei yang baru masuk lalu tidur di meja. Lin Su menutup buku dan berdiri, khawatir Jiumei tertidur, ingin membangunkannya, tapi melihat Yao Tingting berlari dengan tergesa-gesa ke tempat duduknya. "Kenapa kamu belum pergi, Jiumei? Guru olahraga hari ini awasi keterlambatan, lupa?" Yao Tingting mengenakan celana olahraga di atas celana jeans dengan cepat, berteriak cemas. "Aku dapat haid, perut sakit." Jiumei mengangkat kepala perlahan. "Kamu cepat pergi, ingat bantu aku minta izin." Wajah Yao Tingting ragu sejenak, tapi tetap tersenyum canggung. "Kamu istirahat ya, aku bantu izin." Lalu dia berlari keluar kelas dengan cepat. "Kamu tidak apa-apa." Lin Su berjalan ke samping Jiumei, menarik sedikit lengannya dengan lembut. "Tidak apa-apa."
Di jalan tadi makan es krim, tidak nyangka sakitnya parah banget. Saat Jiu Mei mengangkat kepala berbicara, Lin Su melihat keringat dingin di dahinya dan bibir yang digigit sampai pucat dan luka. Dia sangat kaget. Aku pergi ke klinik sekolah beli obat pereda nyeri. Tahan sebentar lagi. Jangan. Jiu Mei memanggilnya. Terlambat olahraga dihukum lari, jangan peduli aku. Lin Su menoleh dan tersenyum padanya. Tidak apa-apa, dihukum juga tidak apa. Jiu Mei terdiam. Saat Lin Su kembali ke kelas dengan obat pereda nyeri, sudah 10 menit pelajaran dimulai. Dia memberinya air hangat yang baru diisi, melihatnya menelan obat, lalu berlari ke lapangan untuk berkumpul. Ikuti yang lain lari ya, 10 putaran. Pak, aku tidak sengaja terlambat. Ada temanku yang sakit perut minta izin, aku bantu dia beli obat. Lin Su menjelaskan. Guru olahraga menatapnya dengan ekspresi, lanjutkan bohong. Lin Su tidak punya pilihan, hanya bisa ikut berlari di belakang rombongan. Saat pelajaran usai, Jiu Mei berdiri tidak jauh dan melambai padanya. Membuatmu lari beberapa putaran, maafin aku ya. Jiu Mei meminta maaf dengan wajah bersalah. Tidak apa-apa. Dia tersenyum, bertanya. Kamu sudah lebih baik. Jiu Mei mengangguk sambil tersenyum. Mau makan bareng? Tanya Jiu Mei tiba-tiba. Iya. Lin Su agak terkejut, tapi juga senang. Kamu berbeda dari yang aku bayangkan. Di kantin, Jiu Mei sambil makan telur goreng tomat berkata, aku selalu pikir kamu cuma peduli belajar, tipe yang sama seperti Lu Ming. Tidak sangka kamu orangnya baik. Jiu Mei mengedipkan mata. Hah? Wah, gosip besar. Lihat, lihat. Jiu Mei memberi isyarat mata pada Lin Su, memotong pertanyaannya. Dia mengikuti arah mata Jiu Mei, melihat di sudut dekat loket makanan cowok, Lu Ming dan Xiamo sedang berciuman. Di mana kepala sekolah? Tangkap pacaran terlarang. Jiu Mei sangat bersemangat sampai hampir mengambil kamera untuk foto bukti. Lin Su pura-pura tenang menelan ludah. Aku dulu dengar mereka putus. Siapa yang bilang? Tidak putus. Jiu Mei tersenyum licik. Yao Tingting dulu sekamar dengan Xiamo. Dengar dia, Xiamo sangat bergantung pada Dewa Lukita. Seperti lem, menempel padanya setiap ketemu. Kamu lihat, Lu Ming tampan dan nilai bagus, tapi karakternya itu, Dewi ini seleranya aneh ya. Yao Tingting juga bilang, meskipun Lu Ming pendiam, dia sangat menyayangi Xiamo, bahkan saat memberinya teh susu, dia selalu memanaskannya dulu di air panas. Kenapa tidak beli teh susu panas langsung? Lin Su menggigit sumpit bertanya. Jiu Mei terdiam. Pokoknya dia sangat baik pada Xiamo. Dulu mereka bertengkar, konon Dewa Lu tidak makan malam selama 2 bulan, cuma untuk hemat uang beli tas yang sangat diinginkan Xiamo. Hati Lin Su berdegup kencang. Waktu makan malam selama 2 bulan sendirian dengan Lu Ming membuatnya mengira mereka adalah kawan senasib, tapi ternyata, dia melewatkan waktu makan untuk belajar, sedangkan dia hemat uang untuk beli tas buat Dewi? Sangat ironis. Aku dengar temanku dari kelas lama bilang, dia pikir Xiamo lebih cocok dengan Ye Feng. Kamu tahu Ye Feng kan, yang juara 1 IPA di kelas 1. Lin Su mengambil sayap dengan nada santai, tapi penuh dengan uji coba. Ye Feng. Jiu Mei tertawa. Tahu, kan? Cowok tercantik sekolah. Tapi menurutku dia kayak orang bodoh banget. Jiu Mei memutar mata sambil menambahkan. Lin Su hampir tersedak makanan di tenggorokan. Dengar ceritaku, kamu pasti tidak sangka bagaimana aku kenal Ye Feng. Mata Jiu Mei berbinar-binar. Kantin sekolah semester lalu bukan setiap Rabu jual ikan goreng saus manis asam? Hanya ada belasan ekor, terlambat tidak dapat. Suatu Rabu siang, bel langsung bunyi, aku langsung lari ke kantin bareng teman-teman, tapi cowok di depanku, uang receh di celana jatuh, 5 dan 10 ribu bertebaran, aku lantas berteriak ke depan, kamu jatuh uang. Tapi kamu tebak apa? Cowok ini tidak berhenti, sambil lari sambil menoleh berteriak, jangan. Lalu hilang. Untung aku baik, bantu ambil uangnya. Mau gantung di tempat barang hilang, tapi dengar cewek kelas bilang itu Ye Feng, jadi aku pergi ke kelas 1 kembalikan uangnya. Demikan ikan 8.000, uang puluhan ribu tidak mau. Jiu Mei mengernyitkan dahi, mulut terbuka lebar, orang kayak gini bukan bodoh apa? Lin Su menyipitkan mata, tertawa terbahak-bahak.
Seriusan lucu banget. Iya, jawab Lin Su dengan senyum lebar. Sukaan lihat cowok ganteng. Jiu Mei mencibir dengan jijik. Memang lucu banget, pikir Lin Su dengan serius. Alasan, aku tidak peduli mereka bicara berapa kata bijak, selain kamu, aku tidak ada pilihan kedua. Pakai tangan masa muda ini, hitung jarak, selamanya. Pengakuan panjang setelah Yao Tingting pindah ke kelas IPA, kursi kosong di samping Jiu Mei jadi gudang camilan mini miliknya. Jiu Mei sering membalik dengan bungkus Lang Weixian atau Lais yang sudah dibuka, bertanya apakah Lin Su mau. Jiu Mei juga sering menoleh saat akan senam atau makan di kantin. Mau ikut? Kadang Lin Su merasa canggung, ingin baca buku lebih lama tapi tidak enak menolak. Setelah Jiu Mei menyadarinya, dia akan berkata santai sambil makan. Kalau mau belajar lebih lama, kita pergi saat bel terakhir, tidak apa-apa. Begitulah Lin Su mendapatkan teman baik yang bisa senam dan makan bareng. Bersama Jiu Mei, Lin Su tiba-tiba menjadi banyak bicara. Pelan-pelan dia sadar, dirinya bukan orang yang pendiam. Dia yang biasanya jarang bicara demi belajar, ternyata punya bakat komedian yang bisa bercanda dan ngomong gosip tanpa henti. Sampai suatu hari, saat Lin Su kembali dari toilet, dia melihat Him Yao menarik Jiu Mei berbincang di pintu kelas. Dia punya firasat, Tuhan akan mengambil teman baiknya ini. Semakin natural akting Him Yao, semakin buruk dan kotor citranya di mata Jiu Mei. Kalau Jiu Mei tidak mau mendengar penjelasannya, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa melawan Him Yao. Selama ini memang begitu. Setelah Jiu Mei kembali ke kursi, Lin Su tidak bicara. Dia menunduk mengerjakan soal bahasa Inggris, tapi telinga tetap siaga, menunggu nada bicara Jiu Mei. Lagi pula, teman-teman kelas 3 yang dulu dia anggap baik, setelah Him Yao berbicara manis dan membenarkan diri, mereka melemparkan kertas pekerjaan ke arahnya dengan kasar. Jiu Mei sekarang, mengapa harus percaya padanya? Akhirnya bel istirahat berbunyi. Ayo, makan. Jiu Mei menoleh. Lin Su menurunkan pulpen, seperti biasa berkata, ayo. Tapi di tengah jalan, Lin Su tidak tahan, bertanya, kamu dekat dengan Him Yao? Aku melihat kalian berbincang tadi istirahat. Him Yao. Jiu Mei memikir sebentar. Oh, yang dari kelas 3? Tidak dekat. Lin Su tidak bicara lagi. Kamu ingin tahu apa yang dia bicarakan denganku? Tanya Jiu Mei. Lin Su mengangguk. Sebenarnya tidak mau memberitahu, takut ganggu perasaanmu. Tapi sekarang rasa-rasanya kamu tidak mudah terpengaruh. Dia bilang, dulu orang sekamar asrama MU menyinggungmu. Katanya meskipun kamu pendiam tapi banyak pikiran, suruh aku jauhi kamu. Jiu Mei mendecah hidung. Saat itu aku langsung tanya, ini urusanmu? Perlu kamu ajari aku berteman dengan siapa? Setiap langkah Lin Su, hatinya semakin tenggelam. Akhirnya dia menyusun kata untuk menjelaskan pada Jiu Mei. Dulu, aku memang pendiam. Dia tersenyum paksa, meskipun sekarang masih kurang suka bicara. Karena jarang bergaul dengan cewek sekamar, mungkin ada hal yang membuat mereka salah paham. Kamu melakukan apa? Jiu Mei menatapnya. Ya, apa yang dia lakukan? Dia terdiam sejenak, menatap Jiu Mei dengan mata kosong. Kenapa harus salahnya kamu? Kalau kamu tidak cocok dengan mereka, tidak bisa cuma karena mereka semua bodoh banget. Tidak bisa cuma karena mereka semua bodoh banget? Hidung Lin Su langsung terasa asam, mata polosnya tiba-tiba berbinar. Jiu Mei tertawa, menepuk pundaknya. Him Yao itu, cerewet dan suka cari gara. Jangan peduli dia. Kalau dia ganggu kamu lagi, bilang aku, lihat aku bagaimana menghadapinya. Terima kasih, Jiu Mei. Lin Su memandang gadis dengan senyum cerah di depannya, tiba-tiba merasa sangat beruntung. Semester 2 kelas 1 SMA berlalu dengan cepat. Saat sekolah kembali, sudah kelas 2, di ujian akhir semester, Lu Ming merebut juara 1, nilai total 36 poin lebih tinggi dari Lin Su yang juara 2. Tapi berhasil di ujian, gagal dalam cinta. Kabarnya, Nona Xia mau benar-benar memutuskan Dewa Lu saat liburan musim panas. Ini cinta yang menyiksa. Jiu Mei menggemakan mulut, sambil mengunyah snack pedas. Lin Su tersenyum, menulis nama di buku baru, tiba-tiba mendengar keramaian di sekitar. Lau Luo membawa siswa baru masuk kelas. Dari wajahnya, sudah pasti, ini Tuan Luo yang akan pindah ke kelas mereka, Luo Yichuan. Luo Yichuan 1 tingkat lebih tua dari Lin Su,
seharusnya kakak kelas, tapi semester lalu, kakinya cedera parah saat pertandingan basket, harus operasi, jadi cuti setengah tahun, sekarang harus turun tingkat untuk mengulang pelajaran yang ketinggalan. Sikap dingin, santai dan sombong Luo Yichuan membuat orang ragu apakah dia benar-benar anak Lao Luo. Kamu duduk dulu, Lao Luo mengelilingi kelas, akhirnya memandang gudang camilan di samping Jiu Mei. Barisan 3 dekat jendela, di samping Jiu Mei. Jiu Mei hampir tersedak kola. Saat semua mata siswa mengikuti langkah Luo Yichuan ke arah gudang camilan, Jiu Mei dengan panik membersihkan dan merapikan semuanya. Dia memasukkan camilan dari meja dan laci ke laci sendiri yang sudah penuh, sambil membuang camilan setengah habis ke kantong sampah. Tapi satu bungkus snack pedas jatuh, minyak merah mengalir di kursi. Baunya menyebar ke seluruh kelas. Luo Yichuan berdiri diam melihatnya, lalu mengambil tisu dari mejanya, mengelap kursi sampai bersih, meletakkan alas, lalu duduk. Jiu Mei tersenyum canggung padanya. Maaf ya, saya tidak tahu kamu akan duduk sini. Kursi ini dulu kosong, jadi saya taruh barang. Luo Yichuan tidak peduli, mengeluarkan spidol hitam dari tas, menggambar garis lurus di tengah meja, lalu mendorong camilannya melewati garis ke sisinya. Dasar! Jiu Mei menoleh, bergumam pelan. Orang sok atuh. Lin Su segera memberi isyarat SSH padanya. Kehidupan sebangku Jiu Mei dan Luo Yichuan seperti sitkom keluarga 30 menit di TV. Lebih tepatnya, seperti drama kacau. Luo Yichuan sangat clean freak, kotak pulpen dan buku selalu rapi. Bahkan sudut kertas ujian dan latihan juga lurus. Sebaliknya, kertas Jiu Mei campur camilan di laci. Kalau mau mengambil kertas, pasti camilan yang keluar lebih dulu. Kemudian, Luo Yichuan membeli kotak kecil, suruh Jiu Mei simpan camilan di situ. Dia juga mengelompokkan buku dan kertas Jiu Mei, menumpuknya rapi di laci. Jiu Mei sangat terharu, ingin mentraktirnya camilan. Tapi dia menggeleng. Tidak usah, cuma tidak mau hidup di dekat sampah. Jiu Mei marah, menginjak sepatu putihnya dengan keras. Tapi tidak sampai setengah hari, laci dan kotak camilan Jiu Mei kembali campur buku, kertas, camilan dan minuman, membuat Luo Yichuan benar-benar frustasi. Saat pelajaran, Jiu Mei selalu tidak menemukan kertas, jadi pinjam dari Luo Yichuan. Ketika guru bertanya, dia langsung merebut kertasnya, berdiri dan membaca jawabannya. Bukannya sudah aku sisipkan di buku? Kenapa hilang lagi? Tidak tahu. Aku sudah cari. Benar-benar tidak ada. Tidak ada, jangan lihat. Jangan pinjam milikku. Jiu Mei marah, menoleh pinjam dari Lin Su. Luo Yichuan dengan dingin menyentaknya. Boleh pinjam sekali lagi, nanti guru lihat, kira aku bully kamu. Kita siapa yang bully siapa, kamu tahu sendiri. Dia menambahkan dengan marah. Kapan aku bully kamu? Kamu selalu lihat aku dengan jijik, aku juga tidak nyaman. Panggil ayahmu ganti kursi, kita sama-sama nyaman. Jiu Mei benar-benar marah. Entah mengapa, setiap hari melihat mereka bertengkar, Lin Su merasa anehnya manis. Jiu Mei, Luo Yichuan. Bahkan nama saja cocok. Tapi Luo Yichuan sudah punya orang yang dia sukai. Gosip ini Lin Su dengar segera setelah masuk kelas IPS. Orang yang selalu dikejar Luo Yichuan, yang ada gosip asmara dengannya, adalah Ye Xiao yang sangat terkenal. Kemungkinan kamu suka aku seperti aku suka kamu, berapa cm kesalahannya, cinta bukan tentang siapa yang berusaha lebih keras, berhak dihargai, tapi aku selalu tidak bisa belajar menyerah. Benar-benar bodoh setelah ujian tengah semester. Sekolah mengumumkan tes fisik untuk ujian masuk perguruan tinggi kelas 2, meminta semua orang berlatih lebih awal dan bersiap. Saat pelajaran pagi, siswa ramai berbicara tentang tes fisik. Dia kenapa belum datang? Waktu hampir mulai pelajaran, Luo Yichuan menoleh, menunjuk kursi Jiu Mei bertanya. Lin Su baru menggeleng, sudah melihat Jiu Mei masuk dengan tergesa-gesa menjerit ke meja dan mengulurkan tangan padanya. Bahasa Mandarin, kertasnya, pinjam aku salin. Kamu lagi-lagi tidak mengerjakan? Luo Yichuan menoleh melihat Jiu Mei, bertanya dengan wajah kesal. Semalam ada urusan, tidak sempat. Tangan Jiu Mei gemetar. Nanti Bu Maha Pembunuh datang, cepat Lin Su. Cepat. Lin Su menyerahkan kertas padanya, tertawa tidak bisa menahan. Dia baru marah tadi pelajaran karena kamu tidak bisa menghafal teks. Katanya hari ini fokus awasi kamu. Kenapa masih tidak tulis? Jiu Mei sambil menyalin jawaban cepat berkata, aku juga tidak mau.
Orang tua saya pergi luar kota beli barang, semalam jaga toko ketemu orang mabuk yang berantem, pekerjaan rumah tidak selesai malah sampai kantor polisi. Tengah malam adik saya demam tinggi, saya di rumah sakit sampai sekarang, tidak tidur sama sekali. Kamu tidak apa-apa? Lin Su dan Luo Yichuan bertanya bersamaan. Jiu Mei terkejut melihat Luo Yichuan sebentar, lalu menoleh pada Lin Su. Tidak apa-apa, cuma sangat mengantuk. Baru saat ini Lin Su melihat ada beberapa luka bengkak di pergelangan tangan Jiu Mei. Kertas tugas kemarin keluarkan. Buju yang dijuluki Maha Pembunuh masuk dengan sepatu hak tinggi. Luming, soal pertama. Jiu Mei segera melemparkan kertas Lin Su kembali. Bagus, selanjutnya, soal kedua. Saat giliran Jiu Mei, tepat soal peniruan panjang. Jiu Mei berdiri, langsung merebut kertas Luo Yichuan, membacanya dengan penuh perasaan. Bagus sekali. Buju mengangguk puas. Duduk, teman sebangku jawab soal ini. Gerakan Jiu Mei mau duduk tiba-tiba kaku. Luo Yichuan berdiri perlahan, menunduk tanpa bicara. Jiu Mei, jawaban yang kamu baca tadi, buat sendiri ya? Jiu Mei menunduk, mau mengembalikan kertas dan mengaku, tapi pergelangan tangannya ditekan Luo Yichuan. Bu, kertas saya tidak bawa. Dia mengangkat kepala, suara keras. Tidak bawa? Ayahmu ada pelajaran kedua, suruh dia bawa. Tidak usah Bu. Luo Yichuan menggaruk kepala. Saya tidak tulis. Buju membanting buku ajar di podium dengan keras. Tidak tulis ya? Dia menatap Luo Yichuan dengan dingin, bawa kertas berdiri di lorong tulis. Luo Yichuan tidak bicara, diam-diam mengambil kertas yang sudah disalin beberapa jawaban dari meja Jiu Mei, membawa pulpen keluar kelas. Lanjut pelajaran, soal berikutnya. Buju meredakan amarah perlahan. Lin Su berdiri menjawab soal, melihat jari Jiu Mei yang memegang kertas Luo Yichuan bergetar sedikit. Pelajaran bahasa Mandarin 2 jam berturut-turut. Saat istirahat, Lin Su menemani Jiu Mei mencari Luo Yichuan di lorong, melihat Ye Feng bercanda banyak bertanya di depannya. Wah, Kak Ipi, kamu tidak kerjakan PR? Bukan gaya kamu. Baru-baru ini memberontak ya? Luo Yichuan mengangkat kaki menendangnya, tapi hampir jatuh. Kakimu tidak apa-apa. Ye Feng tiba-tiba serius. Kabarinya guru saja, kakimu masih ada luka. Tidak apa-apa, jangan peduli, cepat kembali. Kamu, kakimu tidak apa-apa. Jiu Mei pertama kali bicara gagap. Tadi, kenapa mau tanggung kesalahan buat aku? Lihat kamu terlalu sengsara. Luo Yichuan mencibir. Simpati saya meluap, tidak boleh. Aku pergi jelaskan pada guru, kamu jangan berdiri lagi. Jiu Mei mau berjalan, tapi ditarik Luo Yichuan. Tunggu. Aku sudah berdiri 1 jam, sekarang kamu bilang jadi sia-sia? Jiu Mei berdiri di tempat, mata sedikit merah. Luo Yichuan kaget, tidak lagi santai, suara lembut berkata, cepat kembali tidur sebentar. Aku tidak apa-apa, sungguhan. Jiu Mei kembali ke kursi, seharian seperti kehilangan jiwa. Apakah cinta memang tidak bisa dikendalikan? Lin Su tidak tahu apakah Jiu Mei suka Luo Yichuan hanya karena hal ini, tapi dia memang sudah jatuh cinta, jadi perasaan ini pasti akan rumit. Karena saingannya bukan orang lain, tapi Ye Xiao yang sempurna. Di kantin, Jiu Mei tidak lagi banyak bicara gosip atau tertawa lepas seperti dulu, melainkan menatap meja Ye Feng yang sedang makan lama, lalu bertanya dengan hampa, gadis yang duduk di depan Ye Feng, itu Ye Xiao kan? Lin Su mengangguk. Memangnya punya aura. Jiu Mei menunduk makan nasi, lalu menambahkan perlahan, wajar Luo Yichuan suka dia. Lin Su diam tanpa bicara. Kalau Ye Feng juga punya orang yang dia sukai, dia pasti lebih sedih dari Jiu Mei. Tapi apakah sekarang dia harus menyarankan Jiu Mei berhenti suka Luo Yichuan? Dia juga pernah jatuh cinta. Bagaimana caranya berhenti suka? Sejak hari itu melihat Ye Xiao, Jiu Mei seperti berubah total. Dia tiba-tiba memotong rambutnya menjadi model pendek Sashuan seperti Ye Xiao, tidak lagi menimbun camilan di laci, bahkan memakai rok lipat putih dan berusaha sangat keras. Meningkatkan nilai, Lau Luo sangat terharu dengan perilakunya yang setiap hari datang ke kantor bertanya soal, bahkan memujinya di kelas. Dia kesurupan. Saat Jiu Mei pergi bertanya soal matematika, Luo Yichuan menoleh, mengernyit bertanya pada Lin Su. Mungkin ada orang yang dia sukai.
Lin Su mengedipkan mata, tersenyum lebar. Dia ada orang yang disukai? Luo Yichuan menyadari, berteriak. Ayahku? Pergi sana. Lin Su hampir marah besar. Kalau tidak, kenapa setiap hari belajar matematika, setiap hari ke kantor ayahku? Tidak mau bicara sama kamu. Lin Su menunduk mengerjakan soal, tidak peduli lagi. Tak lama, Jiu Mei dengan rok putih pendek kembali dengan buku latihan, duduk lalu langsung belajar. Kamu yang pertama kali aku lihat pakai rok pendek tapi tampak seperti celana pendek. Luo Yichuan mendorong lengannya dengan jahil. Lalu, dua buku latihan dari samping dan belakang bersamaan mengenai kepalanya. Menyilaukan mata, matahari sangat menyilaukan, tapi aku lebih suka meremkan mata, tidak mau menutupnya sama sekali, tidak ingin melihat dia. Ingin bertemu kamu 1 minggu sebelum tes fisik. Setiap istirahat malam, Lin Su selalu berlatih lari 800 meter di lapangan. Bersamanya, ada Lu Ming, konon Dewa Lu sejak kecil lemah dan sering sakit, saat lari olahraga selalu menjadi yang terakhir. Lu Ming yang turun dari tahta dan juga khawatir tentang olahraga memberi Lin Su perasaan nyata yang asing. Tidak seperti orang itu, yang serba bisa dan tampak sangat menjengkelkan. Kita lari bersamaan, 3 putaran, lihat siapa yang lebih cepat. Saat keduanya duduk istirahat, Lu Ming tiba-tiba berkata santai. Baiklah. Lin Su agak terkejut, tapi tetap setuju. Kompetisi bisa memberi dorongan besar, apalagi lawannya Lu Ming. Ye Feng berkata, dia tidak suka Lu Ming. Ye Feng juga berkata, dia berharap dia bisa melebihi Lu Ming dapat juara 1 dalam pelajaran. Dia tampak agak tidak mampu, tapi berlari menjauhkan Lu Ming jauh di belakang tetap memberinya kepuasan dan kegembiraan besar. Seolah dia sedang mewujudkan keinginan untuknya. Saat dia sampai garis finish, Lu Ming masih punya setengah putaran lagi. Dia duduk di lintasan plastik terengah-engah sambil menggosok paha pegal, mengangkat mata melihat Lu Ming yang berlari kecil mendekat. Dia selalu tenang dan santai, bahkan saat menghadapi olahraga yang tidak dia kuasai, tidak ada sedikit pun kegelisahan atau kepanikan di wajahnya.